Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati warga Masjid At-Taqwa Bapak Kiai Haji Imam Taro, yang saya hormati Ustaz Sayyidi, yang saya hormati Ustaz Burhan, Ustaz Khalid, Ustaz Selamat, yang saya hormati pula Ustaz Agung, Ustaz Mansur, dan yang lain-lainnya yang mohon maaf tidak saya disebutkan satu persatu. Yang saya hormati pula Ketua RW 05, RW 06, dan RW 07. Yang saya hormati pula Ketua RT dari RW 05, Ketua RT dari RW 06, dan Ketua RT dari RW 07. Tambah juga yang saya hormati para jamaah Majelis Sholawat At-Taqwa, baik dari Bukit Gading Balaraja maupun dari Bukit Gading Suka. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, serta nikmat kesempatan sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara sholawat dan thalaqul ilmi di Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam al-Fatihah dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun acara pada malam hari ini, insya Allah yang pertama pembukaan, nanti akan dilanjut thalaqul ilmi yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Kiai Haji Imam Taro, dan dilanjut dengan hadroh insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Sayyidi, kemudian dilanjut dengan pembacaan rawi bagian manhagan oleh Ustaz Mansur dan teman-teman dari tim hadroh Al-Falahiyah dari Bukit Gading Bisoga. Terima kasih kehadirannya untuk tim hadroh dari Bukit Gading Bisoga. Ini anak muda semua. Malam ini adalah semangat muda yang dipimpin oleh Ustaz Mansur dan Ustaz Tikno. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan suratul Fatihah. Ilahamdulillah walikulliyatin sholih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara selanjutnya yaitu thalaqul ilmi yang akan diisi oleh Kiai Haji Imam Taro. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى نعم الناصر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di Masjid At-Taqwa dalam rangka kita seperti biasa memakmurkan Masjid At-Taqwa dalam rangka kita kemas sholawat. Semoga dengan kita hadir tempat ini Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah tumbuhkan hati kita bisa nyambung pada kekasih Allah Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga Kanjeng Rasulullah SAW nanti mengakui kita sebagai umatnya, dan semoga kita bisa mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum pengajian dimulai, saya ikhlas ridhonya baca Fatihah. Di barusan Pak RW Muhajir lagi kurang sehat. Kita doakan semoga Pak RW Muhajir oleh Allah diangkat penyakitnya, segera diberikan kesembuhan dan kesehatan secara sempurna. Dan Bapak Amin semoga cepat sehat dan dengan kesehatan sempurna punya Allah dengan alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad pada bab sunahi makalah yang ketiga. Wal maqalatu tsalitsatu, makalah yang ketiga, an Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini sahabat Rasulullah sekaligus mertua Rasulullah SAW, orang yang menyupport, paling dekat menyupport dakwah Nabi, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terbukti pada saat terjadi Isra Mi'raj, seorang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan menyampaikan, wahai Abu Bakar, temanmu ngomong semalam katanya dia mengadakan perjalanan Isra dari Makkah ke Palestina Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha sampai sebelum subuh dia balik lagi. Apakah kamu percaya? Yang notabene kalau ditempuh normal saja dari malam itu sampai Baitul Maqdis, katanya nyampe Baitul Maqdis. Berharap kafir
riwayat Abu Bakar menjawab enggak. Apa itu? Enggak percaya. Tapi apa yang jawab Abu Bakar? Abu Bakar tanya, apakah itu cerita langsung dari Muhammad? Jawabnya iya. Kalau yang cerita memang Muhammad, saya percaya. Bahkan lebih dari itu saya percaya. Nah, inilah kita ini kalau menyupport ini sebagai isyarat, sebagai contoh teladan bahwa kita ini berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Yang berdakwah punya ilmu dengan ilmunya, berdakwah punya harta dengan hartanya, punya kedudukan dengan kedudukannya. Itu bukti Abu Bakar menyupport Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi pesan buat kita. Pesan buat kita, jangan sampai kita ini ada kiai, ada ustadz di sekeliling kita nggak support. Jangan sampai ada ustadz, ada kiai di kampung kita, di lingkungan kita gagal berdakwah, padahal kita yang ada sekelilingnya bisa support, nggak mau support. Nanti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah SWT. Apalagi nggak support ada urusannya, apalagi sampai menghalangi. Jadi saya titip pesan, jangan sampai menghalangi kiai, ustaz, para pendakwah yang niat hanya karena Allah. Kemudian dari mulut kita keluar kata-kata yang notabene tidak menyupport, atau bahasa kasarnya menjelek-jelekan. Ini urusannya Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya selalu bilang pada teman-teman, ada teman-teman beriman insaf, ngomong saya minta petunjuk apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz. Kiai setempatmu kamu kawal, kamu dampingin sampai dakwah dia sukses. Kamu nggak bisa ngaji, pasang badanmu kamu orang yang pertama akan membela kebenaran, bukan membela manusianya, tapi membela orang yang dakwah di jalan Allah. Selanjutnya, An Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, man dakhala qabra bilazzatin ay minal amali sholih fa ka'annama raqibal bahri bila safinatin. Kata Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala qabra, siapa orang yang masuk kubur. Bu, tahu Bu, masuk kubur itu artinya apa Bu? Meninggal. Meninggal. Jadi kata sahabat Abu Bakar, siapa yang masuk kubur bila zati, saat hidup di dunia Allah berikan kesempatan umur panjang, Allah berikan kesempatan kesehatan, Allah berikan kesempatan waktu luang, Allah berikan harta, Allah berikan kedudukan, Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya, tetapi semua fasilitas yang Allah berikan bila zatin ia tidak pergunakan untuk mempersiapkan
bekalnya saat dia nanti dimasukkan kubur, diajak. Jadi bila zatin itu bahasanya gini Bu, diajak ngaji katanya sibuk, diajak sholawatan lagi pingin istirahat, diajak ngaji mingguan lagi ada acara, diajak apa itu ngaji depan rumahnya, banyak acara semua sehingga menyebabkan dia nggak datang, atau sholat 5 waktu padahal waktunya ada tidak dijaga, sholatnya sering terlambat, atau dikasih harta, hartanya tidak digunakan modal untuk menggapai ridha Allah, bahkan naudzubillah dari zakatnya saja tidak dikeluarkan. Itu termasuk bila zatin. Apa yang disebut zatin tidak mempersiapkan bekal min amalis soleh, min amalis soleh. Jadi saat hidup di dunia tidak melakukan amal-amal yang menuju ridha Allah. Rumah dekat masjid belum sempat datang ke masjid. Artinya orang itu selalu terhalang melakukan kebaikan, terhalang menggapai ridha Allah. Abu Bakar mengatakan man dakhala qabra bila zatin, orang yang masuk kubur, orang yang sudah wafat, sudah dimandikan, disolatkan, kemudian mau dikubur. Saat mau dikubur itu saat hidup di dunia bila zatin, tidak memperlihatkan air minal amali soleh, tidak menyiapkan amal-amal soleh untuk dirinya, maka faka'an nama rokibal bahri bila safinatin, maka kondisi orang tersebut seakan-akan mengarungi lautan dengan tanpa perahu. Bu, pernah ke laut Bu? Kalau ibu ke laut, kalau sudah mati kan alamnya sudah beda. Kalau di dunia ngarungi laut nggak bisa berenang, lama-lama mati. Tapi kalau sudah mati, seakan ngarungi laut itu orang tenggelam dan nggak akan mati lagi. Ibu, kalau misalkan kau bapak masuk kubur saat hidup nggak mempersiapkan bekal, maka kondisi di alam kubur itu seperti orang menyeberangi lautan tanpa perahu. Ombaknya ganas, lautnya dalam, renang kurang bisa. Disebutkan apa bila sabnatin maksudnya ayfayahriku ghoroton, orang itu akan tenggelam, benar-benar tenggelam, la kholasot, tiada orang yang bisa menyelamatkan lahu pada dirinya, illa kecuali bima yunkiduhu, ada orang yang mau menyelamatkannya. Jadi masih ada kesempatan kedua. Kalau saat hidup di dunia itu tidak mempersiapkan amal-amal yang soleh, maka saat dia masuk di dalam kubur, kondisi dia seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka harapan selamatnya itu sedikit. Masih ada harapan. Apa harapannya? Illa biman, masih ada orang yungkituhu, yang mau menyelamatkan dia, mau menolong dia. Kama qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam,
seperti yang diterangkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Kata Kanjeng Rasul, mayyitu, ini bagi kita yang orang tuanya sudah wafat, keluarganya ada yang wafat, tolong diperhatikan agar kita benar-benar mau melakukan hal yang baik yang bisa membuat, kalau bagi orang tua kita berbuat bakti pada orang, berbuat baik pada orang tua setelah orang tua wafat. Rasulullah menyampaikan mayyitu fi qabrihi, tiadalah keadaan suatu mayit di dalam kuburnya illa kal ghariqil mughawis, seperti orang yang, kalau saya orang Jawa ngomong gharib itu kintir, kalau nggak bahasa Indonesia hanyut. Illa kal ghariqil mughawis, seperti yang orang yang hanyut, al-ghawis yang senantiasa minta tolong. Ai aqalibi li ayyukhata, yaitu selalu mengharapkan pertolongan. Yang tadiru, pertolongan itu ia harapkan, ia tunggu bisa datang berupa dakwatan doa. Talhaquhu, yang bisa ia dapatkan, jadi orang kembali masuk kubur tanpa mempersiapkan bekal, seperti orang yang nyebrang lautan tanpa perahu. Kemudian masih ada harapan kalau ada orang yang mau menyelamatkan. Siapa itu? Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, kondisi suatu mayit itu seperti orang yang tenggelam minta tolong, yang tadiru dakwatan, yang menunggu, yang mengharapkan sebuah doa, talhaquhu, yang dia harapkan doa itu biar bisa ia dapatkan min ibnihi, satu diharapkan dari anak-anaknya. Bu, kalau orang tua wafat, itu orang tua itu mengharapkan banget doa dari anak-anaknya. Apakah ibu siap doakan orang tua? Alhamdulillah. Kata Rasul, talhaquhu min ibnihi, dia mengharapkan doa dari anaknya, au akhihi, atau saudaranya, au sodiqihi, atau teman-temannya, lahu, untuknya. Jadi kalau ibu bapak pengen nanti di akhirat banyak yang doakan, saat hidup ibunya seringlah mendoakan. Pertama, pastikan bapak ibu yang sudah wafat didoakan. Siap? Pak, siap? Saya ulangi, kalau bapak ibunya sudah wafat, usahakan sehabis sholat 5 waktu paling tidak Fatihah 1 kali. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nyampe. Ya Allah, saya niat baca Fatihah, pahalanya untuk ayah Anda tercinta bernama ini Al-Fatihah. Ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah, pahalanya untuk ibunda tercinta. Silakan. Karena orang wafat itu senantiasa talhaquhu, mengharapkan mendapatkan doa min ibni, dari anaknya. Kalau anaknya tidak doakan, diharapkan temennya dulu waktu sholawat di masjid At-Taqwa yang belum wafat mendoakan, atau saudaranya, akhihi atau sodiki, mengharapkan doanya lahu untuk dirinya. Gimana tanggapan
ahli kubur kalau sudah mendapatkan doa dari orang yang hidup, fa in lahiqathu kanat ahabbu ilaina dunya wa ma fiha. Seandainya ia sudah mendapatkan doa itu, baik itu dari anaknya atau saudaranya, teman-temannya, atau semuanya mendoakan, dia mendapatkan doa itu, maka bagi si mayit ahabbu ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih ia cintai dari dunia beserta isinya. Bu, kalau ibu dikasih hadiah emas 100 gram, kalau enggak 100 gram, suka apa enggak? Seneng apa enggak? Nah, di akhirat kalau ada yang kirim doa kepada dirinya, itu lebih ia senangi daripada itu. Pak, kalau bapak yang tiba-tiba pulang sholawatan sampai rumah disiapin Fortuner 1 ini untuk bapak, kira-kira diterima nggak Pak? Diterima nggak? Senang? Nah, pasti. Kata Abah pasti. Padahal nanti kalau sudah dikubur, sudah di alam kubur, ada anak yang mau doa, atau sahabatnya mau doa, atau saudara yang mau doain dia, itu baginya lebih senang dari dikasih 100 Fortuner. Maka saya mengingatkan, termasuk diri saya, ayo biar barokah hidupnya bapak ibunya yang sudah meninggal, tolonglah habis sholat Fatihah sekali saja kalau sibuk. Kalau nggak sibuk ya syukur-syukur baca Fatihah 11 kali, tambah qul huwallah 7 kali, Falaq 7 kali, Nas 7 kali, lebih bagus. Atau baca Al-Quran. Pokoknya jangan lupa, oh sibuk Fatihah, yang penting Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa. Itu kalau doa. Gimana kalau masih hidup? Apalagi masih hidup, doain pulang. Ayo bareng baca Allahumma firli. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu, mau nggak bisa yang lain. Saya lanjut. Maka bagi ahli kubur mendapat doa dari anaknya atau saudara atau temannya itu lebih ia cintai daripada dunia beserta isinya. Wa in hadayal ahya, dan sesungguhnya hadiahnya orang yang masih hidup, lil amwati, bagi orang yang sudah wafat, itu ad-du'a'u wal istighfar, sering mendoakan dan sering memintakan ampun. Kalau dulu bapak ibunya masih hidup, belum sempat berbuat baik, sempatkan saat orang tua udah wafat, usahakan bisa apa itu, mendoakan. Moga-moga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa senantiasa istiqomah mendoakan bapak ibu, kakek nenek, pendoakan termasuk guru-guru. Jadi kalau bisa bapak ibu itu ingat siapa dulu, tanya kepada ibunya saat mengenal huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja dan seterusnya, siapa yang ngajarin? Tolong itu jangan lupa di Fatihah dan hidupnya barokah. Karena guru yang pertama mengajarkan agama itu perjuangannya paling berat. Kalau bapak udah gede gampang ngajarnya. Itu saja, mohon maaf lahir batin, semoga manfaatnya dan semoga kita oleh Allah dijadikan putra putri yang soleh soleha, yang istiqomah mendoakan orang tua kita, leluhur kita, penduduk kita semua. Mohon maaf lahir batin, hadanallahu ajmain, hadan fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tolakul ilmi pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama berbanyak amal soleh untuk bekal di akhirat nanti, supaya kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Yang salah satunya adalah mendoakan orang tua, mensupport kegiatan-kegiatan Pak Ustadz dalam berdakwah di lingkungan kita.